Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini nih, di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan bahas tentang Perang Dunia Pertama. Ya, Perang Dunia Pertama ini terjadi sekitar tahun 1914 sampai dengan 1918. Dan bagaimana alur sejarah dan ceritanya, aku akan bahas di video ini. Jadi, mungkin bahasan hari ini sedikit lebih berat ya teman-teman. Maka dari itu mohon untuk dengarkan dengan seksama agar kita sama-sama memahami bagaimana alur dari Perang Dunia Pertama. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita saksikan bersama-sama. Di awal abad ke-20, Eropa ini tampak megah. Tampak beberapa negara mengalami kemajuan di bidang teknologi dan lain-lain. Dan ada juga beberapa kota-kota modern yang ada, sehingga kejayaan kekaisaran ini terlihat sangat damai dari luar. Namun kalau kita lihat ya, di balik itu semua, sebenarnya mereka itu masih punya rasa untuk bersaing. Negara satu dengan yang lainnya, mereka memiliki bara api di dalam diri mereka untuk melakukan persaingan terhadap negara-negara lain, sehingga mereka itu menempatkan rasa curiga, rasa iri hati, dan banyak sekali hal-hal negatif yang mereka miliki. Sehingga nih ya, ada beberapa negara yang membentuk aliansi utawa geng ya, kalau bahasa Jawa nih. Hingga pada suatu pagi di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Austria-Hungaria bernama Franz Ferdinand ini terbunuh. Terbunuh karena seorang pemuda nasionalis dari Serbia bernama Gavrilo Princip. Dan peristiwa ini menjadi pemicu runtuhnya perdamaian yang ada di negara-negara Eropa. Oke, jadi sebenarnya penyebab utama dari Perang Dunia Pertama ini bukan hanya karena terbunuhnya Franz Ferdinand, yaitu putra mahkota Austria-Hungaria, namun ada 4 faktor lainnya. Yang pertama adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme ini memang sangat penting ya untuk diri kita sebagai warga negara. Kita berhak untuk membela negara kita. Namun, nasionalisme yang berlebihan itu juga tidak baik, seperti yang ada di Balkan, ya. Lalu yang kedua adalah imperialisme, di mana imperialisme ini beberapa negara Eropa melakukan perebutan koloni. Ya, perebutan koloni yang ada di Asia dan Afrika. Kita tahu ya, seperti Indonesia sendiri nih, ya, merupakan salah satu daerah kolonisasi dari negara-negara di Eropa. Nah, yang ketiga adalah militerisme. Militerisme ini adalah perlombaan senjata besar-besaran di negara Eropa. Jadi beberapa negara di Eropa ini bersaing untuk mempunyai teknologi senjata yang paling mutakhir ya. Kemudian yang keempat nih ya, adalah aliansi. Ya, adanya sistem aliansi. Kita perlu tahu ada 2 aliansi besar nih, 2 blok besar bernama Triple Entente dan Triple Alliance. Ini harus diingat ya, Triple Entente adalah 3 negara besar seperti Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Dan melawan Triple Alliance yaitu negara Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Italia. Jadi kedua aliansi ini saling melawan ya. Dan ketika krisis pecah nih, aliansi membuat negara-negara terikat dalam perang yang tidak bisa dihentikan. Di tahun 1914 nih, setelah terbunuhnya Franz Ferdinand nih ya, kronologinya seperti ini. Austria-Hungaria itu menyatakan perang terhadap Serbia. Ya, karena Franz Ferdinand dibunuh oleh pemuda nasionalis dari Serbia, sehingga ya Austria ya jelas menyatakan perang kepada Serbia nih. Namun Serbia ini, kita perlu tahu ya, Serbia ini mendapatkan dukungan dari salah satu aliansi Triple Entente, yaitu Rusia. Jadi Serbia didukung oleh Rusia. Sedangkan ini Austria-Hungaria merupakan salah satu dari negara Triple Alliance, sehingga dia sangat didukung oleh Jerman ya. Jadi di sini Rusia mendukung Serbia dan yang ini Austria-Hungaria didukung oleh Jerman. Nah, dalam waktu yang singkat beberapa negara di Eropa dan hampir seluruh negara di Eropa ini ikut ke dalam perang
Dan Jerman ini menyusun sebuah strategi militer bernama Schlieffen-Plan ya. Schlieffen-Plan sendiri ini diambil dari strategi yang dibuat oleh jenderal mereka bernama Alfred von Schlieffen pada tahun 1905 ya. Jadi kita tahu nih, karena Jerman posisinya itu ada di tengah-tengah Eropa dan di sebelahnya banyak sekali negara-negara Eropa lainnya. Jerman ini kan di tengah. Nah, Jerman ini khawatir kalau akan menerima sebuah serangan dari dua front sekaligus ya, dari Prancis dan juga Rusia. Di barat ada Prancis, di timur ada Rusia. Jadi Jerman ini khawatir gitu loh akan diserang, dan rencana ini tuh dibuat biar Jerman bisa mengalahkan Prancis ya. Jadi yang diserang pertama oleh Jerman adalah Prancis dulu ya, walaupun Rusia ini memang sangat besar ya kekuatannya, tapi yang difokuskan terlebih dahulu oleh Jerman adalah Prancisnya ya. Karena apa? Karena mobilisasi pasukan di Rusia itu lebih lambat daripada yang ada di Prancis. Dan Jerman ini menyerang Prancis itu tidak langsung ke Prancisnya. Nah, kenapa? Karena Prancis sendiri itu dijaga ketat ya oleh benteng-benteng tinggi dan banyak sekali penjagaan yang ketat. Dan bagaimana caranya Jerman bisa mengalahkan Prancis nih? Jadi si Jerman ini menyerang Prancis tapi melalui Belgia dulu. Ya, kita tahu Jerman dan Belgia ini sedikit lebih dekat ya. Jadi menyerang Belgia terlebih dahulu, baru serangan yang melalui Belgia ini diharapkan dapat mengepung Paris dengan cepat dan membuat Prancis menyerah dalam waktu yang singkat, yaitu 6 minggu ya. Di awal September tahun 1914 nih ya, Jerman itu sudah begitu dekat dengan ibu kota Prancis yaitu Paris ya, tinggal 40 km lagi nih. Jadi apakah Schlieffen-Plan ini berhasil? Strategi militer milik Jerman ini apakah berhasil? Kita perlu tahu ya, ada sebuah kejadian di Sungai Marne, yaitu Panglima Besar Prancis bernama Jenderal Joseph Joffre ya mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya. Jadi dia mengirim ribuan tentara nih ke medan tempur dengan taksi Paris ya, sebuah pemandangan yang kini menjadi legenda. Dan ketika Jerman mulai memutari kota, ada celah terbuka di antara pasukan mereka nih. Disitulah Prancis dan Inggris itu menyerang dengan habis-habisan ya. Kita tahu Inggris itu satu aliansi dengan Prancis, jadi si Inggris ini bantu si Prancis, dan tembakan artileri mengguncang tanah ya, suara dentuman senapan penuh, dan barisan Jerman pun mulai goyah. Dan pertempuran Marne ini menjadi titik balik, dan disinilah Perang Dunia I berubah menjadi perang yang panjang dan melelahkan ya. Dalam 7 hari ini pertempuran sengit itu, pasukan Jerman yang mulai kelelahan, mulai kehabisan suplai makanan, akhirnya mundur, dan Paris pun selamat. Eropa pun terhindar dari kemenangan cepat Jerman. Dan sejarah mencatat di Marne serangan kilat Jerman berhenti dan dunia masuk ke dalam era perang parit yang brutal. Di tahun 1915 menjadi sebuah babak baru dalam Perang Dunia Pertama nih ya. Pada awal tahun di bulan Januari nih, Jerman mulai menyerang Inggris. Jadi Jerman mulai menyerang Inggris dengan Zeppelin ya, menandai era baru serangan udara. Dan tak lama kemudian nih, Sekutu membuka sebuah kampanye. Kampanye ini dinamakan dengan Gallipoli, kampanye Gallipoli, untuk merebut sebuah selat bernama Selat Dardanella dari Kekaisaran Ottoman ya. Jadi Kekaisaran Ottoman ini ikut ke dalam kronologi cerita di Perang Dunia Pertama ini. Tapi perlawanan musuh itu sangatlah kuat ya. Ottoman juga sangat kuat. Dan di bulan April menjadi bulan yang sangat mengerikan teman-teman. Di Ypres, mungkin salah ya menyebutnya, mungkin Ypres atau Ypres ya, di Jerman pertama kali menggunakan gas beracun dan membuat ribuan tentara dari Sekutu tewas, dan membuka lembaran baru dalam sejarah perang kimia.
Dan di bulan Mei ini menghadirkan sebuah tragedi besar juga dari kapal penumpang Lusitania. Ini ditenggelamkan oleh kapal selam Jerman ya, dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Dan peristiwa ini tuh membuat dunia, terutama nih Amerika Serikat nih ya, yang diam-diam saja nih ya, semakin curiga dan marah nih kepada Jerman. Dan di bulan yang sama nih, di bulan Mei, Italia itu akhirnya masuk ke dalam perang. Tapi ya sebelumnya Italia ini kan ikut di dalam Triple Alliance ya. Nah, di saat itu ya, di Mei tahun 1915 nih, si Italia ini malah berpihak pada sekutu dan memperluas medan tempur di front Italia. Nah, berpindah ke tahun 1916 nih. Di tahun 1916 ini menjadi salah satu tahun paling berdarah dalam sejarah Perang Dunia Pertama. Di bulan Februari, Jerman melancarkan sebuah serangan besar-besaran ke benteng Prancis bernama Verdun ya. Dan pertempuran ini terkenal dengan pertempuran Verdun. Pertempuran ini berlangsung selama hampir sepanjang tahun dari Februari hingga Desember dan menjadi simbol ketahanan bangsa Prancis. Namun sayangnya lebih dari 700.000 korban jiwa itu jatuh. Itu cuma di Verdun ya teman-teman, 700.000 jiwa. Dan pada bulan Juli, sekutu melancarkan sebuah serangan nih di front Somme. Ya, ini juga terkenal dengan pertempuran Somme. Namanya nih ya, perang mulai bergeser. Dan di laut nih, Jerman kembali mengumumkan perang kapal selam yang tak terbatas. Jerman mulai menenggelamkan kapal dagang tanpa peringatan, dan tindakan ini pun membuat Amerika nih marah ya. Amerika Serikat marah, dan pada April tahun 1917 Amerika resmi menyatakan perang terhadap Jerman dan membawa kekuatan baru ke pihak sekutu. Di Rusia juga terjadi revolusi besar ya. Kita tahu dengan nama Revolusi Rusia. Dan revolusi Rusia ini sendiri itu menginginkan kekaisaran Tsar ini runtuh ya. Dan pada akhirnya pemerintahan Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin ini mengambil alih. Rusia kemudian menandatangani gencatan senjata dengan Jerman dan keluar dari perang. Ini memberi blok sentral harapan baru di front timur. Namun di front barat nih, sekutu masih berjuang keras. Ada beberapa pertempuran ya yang menelan korban jiwa hingga ratusan ribu orang. Perang Parit pun masih berlangsung ya, penuh lumpur, penuh darah dan gas beracun. Dan di tahun 1918 ini adalah tahun terakhir dari Perang Dunia Pertama, sekaligus yang paling menentukan ya. Jadi setelah Rusia ini keluar karena revolusi dan penandatanganan gencatan senjata dengan Jerman tuh ya, Jerman melakukan serangan musim semi di front barat ya, dan berharap ingin menang. Dan pada pertempuran Amiens di tahun 1918 bulan Agustus nih, sekutu melancarkan serangan balik besar nih, dan inilah awal dari 100 hari ofensif yang mendorong Jerman untuk mundur terus. Bahkan di dalam negeri sendiri ini, Jerman juga mulai menghadapi keruntuhan. Blok sentral mulai runtuh satu persatu. Dan akhirnya pada tanggal 11 November 1918 jam 11 siang, gencatan senjata ditandatangani dan Perang Dunia I berakhir. Dan lebih dari 16 juta orang tewas dan jutaan orang lainnya terluka. Dan dunia memasuki babak baru dengan luka yang dalam dan perjanjian damai yang akan mengubah sejarah. Perjanjian ini adalah perjanjian Versailles, dan kita tahu perjanjian Versailles ini membuat Jerman harus membayar denda yang sangat besar dan kehilangan beberapa koloninya ya, dan beberapa wilayahnya. Perang Dunia Pertama ini dikenal dengan The Great War ya, perang besar yang seharusnya mengakhiri semua perang. Tapi kenyataannya nih ya, perjanjian yang dilakukan ini malah membuat awal dari tragedi yang lebih besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Dari Sarajevo hingga Versailles, dari parit lumpur di Verdun ya, hingga revolusi di Rusia. Dan Perang Dunia Pertama ini mengubah wajah dunia selamanya. Inilah kronologi lengkap
dari Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 hingga 1918. Dan terima kasih ya sudah menonton. Panjang sekali nih ceritanya. Wah, mumet, bikin mumet. Nggak apa-apa ya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Mungkin aku ada salah, minta maaf ya. Mungkin aku ada salah penyebutan juga, aku mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan lupa untuk komen di bawah nih kalau ada tambahan dari kalian, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menjelajahi sejarah dunia bersama-sama. Sampai jumpa.